Kobaran api ini melahap toko penjual bahan-bahan bangunan di Jalan Wijaya Kusuma, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan membakar bagian-bagian lain bangunan. Kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik yang ada di dalam toko. Di karyawan kita ada kayaknya sih kata anak-anak yang lain, dia pasang colokan lumayan banyak kayaknya. Mungkin korsleting ya ngomongnya Pak ya, bahasanya ya Pak. Ya habis itu api saya kebetulan di kamar mandi belakang jadi nggak tahu, cuman saya dengar ribut-ribut. Pas saya keluar kebetulan apinya udah merembet ke daerah bening sana. Nah, akhirnya untung warga ada bantu telepon ke Pak Lurah yang di Padambar ya. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Saya yang timbul adalah rasa empati yang besar dari dalam diri saya kepada Tangis Arif Rahman Arifin pecah dalam pembelaan pribadi sidang lanjutan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Kecewa karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya, seorang nenek dari korban pencabulan anak di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris. Sebuah mobil dinas DPRD Provinsi Jambi terlibat kecelakaan tunggal. Ironisnya, mobil itu dikemudikan seorang pelajar. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Abraham Silaban. Dan saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, seorang ibu hamil dievakuasi petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur dari lantai 2 rumah di kawasan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur curam. Nah, ini terpaksa yang samping enggak dulu, Pak. Yang samping enggak dulu, kita muat. Yang samping Beginilah detik-detik petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur melakukan evakuasi kepada seorang ibu dengan berat badan 90 kg yang sedang hamil 7 bulan dari lantai 2 rumah. Tangan. 10 petugas sektor Matraman dikerahkan dengan dilengkapi peralatan tandu dan tangga. Dibantu petugas rescue, evakuasi berjalan dramatis lantaran pasien harus diturunkan melalui teras lantai 2 rumah dengan kondisi ketinggian yang curam. Proses evakuasi berjalan 30 menit sebelum wanita berusia 37 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Ada aduan atau telepon untuk evakuasi ibu hamil yang sedang sakit, ibu hamil usia 38 tahun, terus kemudian kehamilan usia 7 bulan. Karena kondisi berat yang hampir 90 kilo, pihak dari 118 menghubungi damkar, sektor 1 Matraman. Kita berkolaborasi dengan tim rescue dari Sudin untuk melakukan evakuasi dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Evakuasi pemindahan ibu hamil diterima petugas dari laporan suami karena pasien mengalami sakit di sekujur badan. Dari Jakarta, Tio Manik, iNews melaporkan. istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Tangis Arif pecah dalam pembelaan pribadi atau pledoi dalam persidangan lanjutan perintangan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arif mengaku tak sanggup menolak perintah saat diminta untuk menghapus rekaman CCTV terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin tak kuasa menahan tangis saat mengulas kembali kasus pembunuhan Yosua. Arif mengaku tidak percaya didakwa kasus perusakan CCTV terkait pembunuhan Brigadir Yosua yang juga menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Arif pun mengaku mengalami dilema moral karena terjebak antara logika nurani dan perintah atasan. Sambil menangis, Arif mengaku hanya bekerja dan mengatakan dirinya buntu akal sehingga melakukan apa saja yang diperintahkan terkait CCTV dan menutup-nutupi kasus kematian Yosua. Yang besar dari dalam diri saya kepada beliau, menyuburkan penyalahgunaan budaya organisasi yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekedar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Beragam praduga bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum. Seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan akademi kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang seakan menjadi suatu nilai kepastian. Dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ya pastinya sedih karena pastinya sedih karena apa? Anak-anak juga masih kecil. Mungkin karena anak-anak masih kecil dan terus juga terutama juga anak saya juga masih ada yang sakit ya, jadi butuh papanya ya pasti. Terus sedangkan kalau udah ditahan gini kan, dan juga udah sidang etiknya juga udah di PTDH, udah nggak dapat gaji ya Pak. Jadi ya berat sih, yang pastinya berat karena saya tahu suami saya tuh selama ini kerjanya selalu bilang kerjanya hanya niatnya ibadah itu aja. Jadi dia jadikan kerja itu sebagai ibadah, nggak pernah untuk berpikiran untuk macam-macam yang emang untuk yang aneh-aneh gitu. Ya. Alhamdulillah memang selama ini kerjanya emang lurus-lurus aja. Pada saat pertama kali saya diperiksa oleh tim sus, saat itu juga saya langsung dituduh untuk melakukan pengerusakan terhadap DVR CCTV tanpa alasan atau bukti yang jelas. Hingga hari itu saya tidak paham apakah karena saya membantu Cuk Putranto yang saat itu merupakan SPRI dari Kadif Propam yang dianggap orang terdekat Verdi Sambo, sehingga saya pun dianggap memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo. Sehingga serta-merta kami memiliki niat yang sama. Dan demikian maka pantas bagi saya untuk dituduh untuk melakukan hal tersebut.
Semua tuduhan yang dibebankan kepada saya hanya berdasarkan asumsi. Tidak ada satu dasar yang logis. Jika mau melihat fakta, maka hubungan saya dengan Ferdy Sambo, yaitu hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, tidak memiliki kedekatan secara pribadi. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan persidangan, perintangan penyidikan obstruction of justice pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah bergabung bersama dengan Esra Ambarita. Esra, informasi terkini dari tempat Anda melaporkan. Ya, selamat sore Abraham Jila dan juga pemirsa. Saat ini atau untuk sore hari ini masih berlangsung sidang dengan mendengarkan pembelaan atau pledoi dari masing-masing terdakwa yang dibagi dalam dua ruangan, yakni ruang 3 dan ruang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang mana mereka yang menjalani persidangan ini adalah anak buah dari Ferdy Sambo yang melakukan obstruction of justice dalam kasus perintangan penyidikan atau membongkar dari pembunuhan Joshua Huta Barat. Tadi ini berlangsung tepat di belakang saya ruang 3 adalah terdakwa Irfan Widoyanto, namun saat ini dalam break atau masih akan dilanjutkan nanti sekitar beberapa waktu lagi. Sementara untuk di ruang pertama atau ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih berlangsung untuk terdakwa Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan. Menariknya bahwa kedua terdakwa ini tidak menuliskan pledoi pribadinya atau tidak membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim, melainkan hanya dari kuasa hukum. Sementara untuk terdakwa Irfan Widoyanto tadi sudah menyampaikan pledoinya di hadapan majelis hakim. Yang pertama ataupun hal-hal poin yang disampaikan dari Irfan Widoyanto memohon maaf kepada instansinya ataupun tubuh Polri, meminta maaf kepada pihak keluarga khususnya untuk anak dan istrinya. Bahkan yang cukup menarik yang kami ikuti adalah dari pagi untuk Arif Rahman yang tadi ini sempat menangis begitu di hadapan majelis hakim ataupun di muka sidang, yang menyampaikan bahwa apa yang disampaikan ataupun apa yang dilakukan dalam perintangan penyidikan ini tidak lepas dari kuasa Ferdy Sambo, yang mana dari mereka terdakwa menyampaikan kalau relasi kuasa ataupun apa yang disampaikan jenderal tidak mudah untuk ditolak dari masing-masing terdakwa, karena tidak semudah ketika sang jenderal memerintahkan dengan agar menghilangkan barang bukti kemudian mereka pun harus menuruti. Inilah kurang lebih dalam penggambaran yang disampaikan oleh anak buah Sambo yang masing-masing saat ini masih menjalani persidangan ataupun membacakan pledoi. Tadi kami juga memantau bahwa istri dari masing-masing terdakwa khususnya Arif Rahman juga datang memohon keadilan kepada majelis hakim kemudian agar melepaskan semua diktum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu untuk di ruang 3 untuk istri dari Irfan Widoyanto juga tadi datang, ini didampingi dari pihak kuasa hukum Irfan Widoyanto, namun belum sedikit pun memberikan pernyataan atas apa yang disampaikan ataupun pledoi yang disampaikan oleh masing-masing terdakwa. Untuk kita ketahui bahwa dari jaksa penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa dengan tuntutan yang berbeda. Ini yang paling tinggi ada pada Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, yakni tuntutan 3 tahun penjara dengan denda 20 juta, subsidiar 3 tahun. Sementara untuk Arif Rahman ini sama dengan Irfan Widoyanto, 1 tahun penjara dengan denda 10 juta dan juga subsidiar 3 bulan. Sementara untuk Cuk Putranto dan Bakuni Bowo ini dituntut 2 tahun penjara, subsidiar 3 bulan dengan denda 10 juta. Sementara itu, kembali ke Anda, Abraham Zila. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Joshua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, gerilya politik terus dilakukan sejumlah partai politik, diantaranya adalah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Hari ini rombongan Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kantor Partai Nasional Demokrat. Agendanya apa nih Pak? Agendanya? Pertemuan antara kedua partai berlangsung sore ini di kantor Partai Nasdem. Sejumlah elit PKS hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Presiden PKS Ahmad Saiku, Sekjen PKS Abu Bakar, serta Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman. PKS dan Partai Nasdem digadang-gadang akan bergabung dengan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan. Nantinya koalisi ini akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Kita mau silaturahmi, mau
Eva ya. Selamat siang. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kemarin menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta. Kedatangan Anies disambut hangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan ke kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang disambut langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Anies dan AHY langsung menggelar pertemuan tertutup bersama pengurus Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. AHY mengatakan pertemuan yang digelar di markasnya adalah rapat tim kecil, sekaligus menunjukkan kesolidan koalisi 3 partai, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS untuk menjalankan berbagai misi bersama mensukseskan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, ya tentunya untuk menyukseskan, dan di sini tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan, kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2024. Anies Baswedan mengaku bersyukur atas dukungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Anies berharap perjalanan yang akan dilaksanakan bersama 3 partai politik semakin solid dan matang untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Nasdem juga sempat mendatangi kantor DPP Partai Golkar. Ya, pertemuan antara 2 partai koalisi pemerintah berlangsung tertutup kurang lebih selama 2 jam. Pertemuan yang dilakukan Rabu 1 Februari lalu atau Rabu Pon sempat membuka peluang kedua partai bergabung dalam satu koalisi, di mana Partai Golkar tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu, sementara Partai Nasdem masuk dalam koalisi Perubahan. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam berlangsung tertutup. Bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid. Karena ini adalah momentum yang nggak boleh kita lepaskan. Pemerintah sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20, dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai politik, termasuk di dalamnya Perpu 1 terkait dengan pemilu, kemudian dengan pemekaran di Papua, Perpu 2 terkait dengan Cipta Kerja, dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan sosial, dan perlindungan sosial ke depan. Tak terima ditegur, seorang PNS menganiaya penjual martabak di Bandar Lampung, Lampung. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda. Selamat pagi.